Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Maya Nur Azizah. Kalian bisa panggil Miss Maya ya. Nah, Miss berasal dari praktikan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Rencananya akan mengajar kalian selama 2 bulan. Nah, Miss tinggal di Jalan Tangkil, Pasindangan. Ayo, ada yang sama nggak? Nah, langsung saja ya kita belajar. Tema kali ini Miss akan membahas tentang present perfect tense. Kita lihat yuk. Nah, karena tadi kita sudah memperkenalkan diri ya, Ibu sudah memperkenalkan diri, kita lanjut saja. Ibu akan membahas tentang present perfect tense chapter 6. Kalian sudah tahu belum apa itu present perfect? Jadi, what is present perfect? Present perfect adalah suatu tindakan berasal dari masa lampau yang belum selesai atau masih dilakukan hingga sekarang sampai waktu yang tidak diketahui. Maksudnya gimana? Jadi misalkan nih, kalian tinggal di mana? Misalkan ibu aja ya, ibu tinggal di Jalan Tangkil nih sejak 2013. Nah, sejaknya di sini kan sebagai keterangan waktunya present perfect masih dilakukan sampai sekarang pun masih dilakukan dan tidak diketahui ibu tuh mau tinggal sampai tahun berapa sih atau mau sampai kapan sih. Jadi hanya sejak 2013. Seperti contoh bahasa Inggrisnya, I have lived in Tangkil Street, Pasindangan since 20 and 30. Ngerti ya? Nah, ini pola kalimat present perfect-nya ada positif, negatif, interrogative, and negatif interrogative. Positif itu sama dengan artinya afirmatif ya. Nah, pola kalimatnya itu subject, have, has, verb 3. Kayak tadi itu, kan I have lived in Tangkil Street. I-nya itu sebagai subjek, lalu I itu memakai have, dan live-nya itu memakai verb 3. Kan live, live. Kalian harus hafal verb 1, verb 2, verb 3-nya ya. Lalu yang kedua ada negatif. Nah, negatif di sini itu ditambahkan not. Itu bisa diartikan sebagai tidak. Subject have, has, not, verb 3. Seperti kayak tadi aja. I have not lived in Tangkil Street. Saya tidak tinggal di Jalan Tangkil. Nah, yang interrogatifnya have, has-nya itu ditaruh di depan dulu sebelum subjek ya. Setelah itu abis have, has baru subjek, lalu verb 3, dan jangan lupa kasih tanda tanya karena tanda tanya ini penting untuk sebuah kalimat pernyataan, apakah itu tanda tanya, apakah itu kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan. Nah, negatif interrogatif di sini sama seperti interrogatif tapi yang berbentuk negatifnya ya. Kita kasih not di sini. Jadi bukankah dalam artian di sini ya untuk negatif interrogatif. Nah, perhatian di sini untuk subjek tidak semua have has-nya dipakai. Jadi ada aturannya, have itu memakai I, you, they, we, dan has itu memakai he, she, it. Jadi kita ingat saja kalimat ini, I, you, they, we tidak suka s. Jadi I, you, they, we tidak memakai has. I, you, they, we memakai have. Bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, ini ada beberapa adverb of time. Untuk lebih lanjut dan banyaknya, kalian bisa baca-baca di YouTube channel, kamus, dan buku bacaan kalian ya. Bisa juga jaringan internet itu kalian bisa nanya apa aja kan di Google. Nah, kita lanjut ya.
Just, ada just di sini, just or just now. Nama lainnya juga bisa recently, dan artinya itu baru saja. Dan still itu artinya tetap, atau bisa juga masih. Already, itu artinya sudah, since dan for. Since-nya sejak, dan for itu selama. Ever and never. Ever-nya pernah, dan never itu tidak pernah. Yet, itu belum sama sekali. Lanjut ya. Nah, ini contoh-contohnya present perfect. Ada positif, negatif, interrogatif, dan negatif interrogatif. Yang pertama ada positif itu they have just arrived here. They-nya subjek, lalu they memakai have ya tadi, Ayu Dewi tidak suka s. Just-nya sebagai adverb of time, arrive-nya verb 3, dan here-nya itu sebagai complement, lengkap. Just-nya sebenarnya bisa ditaruh di mana aja, tergantung pola kalimatnya bagaimana. Nah, ini she hasn't applied any job yet. Perlu diketahui bahwa untuk pemakaian has not itu kalau misalkan ditulis kita bisa misalkan berbicara itu menyebutkan hasn't saja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan penulisan, kalian harus tidak boleh disambung ya, has not. Harus begini. Lalu, interrogative atau kata tanya. Has she already gone to Australia? Dan negatif interrogatifnya, hasn't she already gone to Australia? Nah, ini ya, tuh. Jadi kita bisa menyingkatkan untuk mempercepat pembicaraan. Lalu ada ini contoh lain. Contoh lainnya, oh iya ini ada kata been ya. Ibu selalu ngasih contoh kata kerja yang tadi. Ini kan kata kerja semua. Tapi ada kata been di sini. Bedanya apa ya? Sama yang nggak dikasih been, sama yang kasih been. Nah, bedanya, anak-anak, bedanya itu ini ya. Bedanya kalau been itu untuk kata nominal. Nah, kalau yang tidak ada been-nya itu langsung saja kata kerja. Nih, seperti contoh, the earth has been here for billion of years. Here-nya ini kan bukan kata kerja ya. Here-nya itu kata nominal atau kata benda. Nah, kita lihat contoh kedua di sini. I have lived in Cirebon for 3 months. Live-nya di sini kan kata kerja, jadi kita langsung saja kasih have. I have lived in Cirebon for 3 months. Nah, bagaimana penggunaan kata negatif pada been? Sama saja. Kita sebelum been kasih not pada sesudah has. Ini ya contohnya, the earth hasn't been here for billion years. Artinya bumi tidak di sini ya selama miliaran tahun, berbanding kebalik sama yang positif tadi ya, karena ada not. Terus di sini ada, apakah bumi telah ada di sini selama miliaran tahun? Has the earth been here for billion of years? And hasn't the earth been here for billion of years? Gitu ya. Nah, ini ada contoh lain dari ever and never. Ever and never juga bisa ada been di sini. Tergantung pola kalimat aja. Aduh. Maaf ya anak-anak. Nah, ini ada nobody has ever said that to me before. Said-nya di sini itu adalah
kata kerja bentuk ketiga, verb 3. Jadi kita langsung saja memakai has. Nah, kenapa memakai has? Karena nobody ini sebagai kata pengganti it. Yang tadi itu he, she, it memakai has. Terus di sini ada I have never seen a dolphin. I memakai have, benar ya. Dan di sini ada you have ever been to England. Nah, ever di sini kan bukan kata kerja ya. Jadi kita harus tambahkan been di sini. Ini ada kata negatifnya, you haven't ever been to England, and interrogative, have you ever been to England, and negative interrogative, haven't you ever been to England. Oh ya, sekian presentasi dari Ibu, pembahasan dari Ibu. Jika kalian masih belum mengerti, kalian bisa subscribe-nya YouTube channelnya Ibu, Maya Nuraziza. Mohon maaf jika Ibu masih kurang penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.